Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang pengukuran dan pendugaan erosi, yaitu meliputi tujuan, cara pengukuran, dan cara pendugaan dari erosi. Sebelumnya saudara-saudara sudah mengetahui tentang bagaimana mencari hubungan antara hujan dan erosi, kemudian juga mencari hubungan antara kondisi tanah atau sifat tanah terhadap erosi yang terjadi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih menggunakan data-data yang sudah kita dapat sebelumnya untuk menduga proses erosi yang terjadi pada suatu lahan pertanian. Nah, apa tujuan dari pendugaan erosi ini? Yang pertama adalah untuk menentukan perlu atau tidaknya upaya konservasi tanah dan air di lahan pertanian yang kita evaluasi. Jadi kalau kita punya satu lahan pertanian dengan jenis tanah tertentu, kemudian ditanam dengan tanaman yang spesifik ya pada musim tanamnya, dan juga kita mengetahui curah hujan di daerah tersebut, maka kita bisa memprediksi erosi yang terjadi. Kemudian kalau kita sudah bisa memprediksi erosi yang terjadi, maka nanti kita bisa menentukan, mengambil keputusan perlu atau tidak lahan pertanian tersebut dilakukan upaya konservasi tanah dan air. Yang kedua, tentunya kalau kita sudah melakukan upaya konservasi di lahan tersebut, maka adalah untuk mengevaluasi kalau sudah kita berikan penanganan erosi, apakah cara yang kita pakai sudah efektif atau belum. Misalkan pada suatu lahan pertanian sebelumnya ditanam jagung, erosinya ternyata cukup besar. Kemudian kita ganti, kita berikan tetap tanam jagung, tapi kita buatkan teras, kita buatkan tanaman penahan. Nah, apakah setelah upaya konservasi tersebut erosinya masih tinggi atau tidak? Nah, itu kita bisa tentukan dengan menggunakan pendugaan erosi ini. Dan yang terakhir tujuannya adalah tentunya adalah untuk menentukan cara-cara pengolahan atau teknik konservasi tanah dan air yang relevan, yang cocok untuk lahan pertanian yang kita kelola. Nah, di dalam analisa faktor erosi ya perlu mengetahui beberapa informasi atau data. Yang pertama adalah tentang curah hujan. Nah, berarti ini sudah jelas ya. Kemarin kita belajar hubungan antara hujan dan erosi. Maka untuk melakukan pendugaan erosi kita harus mengetahui dulu curah hujan yang ada di lahan tersebut. Nah, data-data curah hujan bisa didapatkan melalui stasiun iklim ya yang ada di BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika ya. Yang rata-rata di setiap kota kabupaten itu pasti ada. Nah, jadi saudara-saudara untuk mendapatkan data curah hujan yang kemarin kita latihan menggunakan curah hujan bulanan, maka saudara-saudara bisa mengunjungi kantor BMKG untuk mendapatkan data tersebut. Nah, yang kedua adalah perlu dilakukan pengamatan di lapangan untuk melihat analisa faktor erosi, yaitu tanah. Nah, kemarin kita sudah belajar erodibilitas ya, mudah atau tidak tanah tersebut mengalami erosi. Maka kita harus tahu, kemarin erodibilitas ada bahan organik, ada tekstur, kemudian ada struktur ya, ada drainase. Nah, itu kita harus tahu dulu di lapangan. Biasanya pada kegiatan penyuluhan lapangan ini nanti akan lebih detail. Jadi kalau tekstur saudara masih bisa menggunakan metode feeling ya. Kalau saudara ingat di dasar ilmu tanah, tekstur itu menduga berapa persen pasir, berapa persen liat, berapa persen debu yang ada di dalam tanah. Ya. Kemudian kalau struktur itu nanti perlu menggunakan analisa kematapan agregat dan drainase juga nanti kita perlu melakukan analisa infiltrasi dan drainase tanah. Nah, data-data tadi didapatkan dari analisa di lapangan secara langsung. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah faktor erosi ini kita melihat secara khusus gejala erosi yang nampak di lahan pertanian tersebut. Jadi kalau saudara berkunjung ke lapang, selain mencatat data-data tentang tanah maupun tanaman, tapi juga melihat sudah ada bukti nyata belum terjadi erosi di lahan tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah menentukan resiko erosi dan perlu tidaknya pekerjaan konservasi tanah dan air. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit.
Jadi kalau saudara pergi ke lahan pertanian, saudara bisa melihat di situ secara langsung ini sudah terjadi erosi atau belum. Ya. Kemudian yang kedua, kalau di sekitar lahan pertanian tersebut ada saluran air, baik itu selokan atau sungai, saudara bisa melihat airnya cukup keruh atau tidak. Kalau cukup keruh, maka bisa dilihat bahwa oh berarti memang terjadi sedimentasi akibat proses erosi di saluran air yang ada. Berarti memang menjadi bukti bahwa erosinya cukup tinggi. Dan yang terakhir bisa menggunakan analisa foto udara, yaitu menggunakan citra satelit atau foto udara melihat dari tahun ke tahun bagaimana ketebalan tanahnya, apakah semakin menipis atau tidak. Nah, ini kita melihat bagaimana erosi yang terjadi di lapangan ya. Nah, itu kita bisa lihat kalau misalkan ini pengamatannya secara langsung ya. Nah, kita bisa melihat kalau tanahnya terkikis di sekitar perakaran tanaman yang cukup besar gitu ya. Artinya kok akar-akarnya lebih banyak mencuat keluar ya, terlihat di luar. Nah, ini berarti menjadi indikasi bahwa terjadi proses erosi yang cukup besar di lahan tersebut. Nah, untuk mengukur erosi yang sedang terjadi, itu dapat mengamati perubahan tinggi permukaan tanah pada tanaman atau bangunan secara berkala. Ya. Juga bisa menggunakan metode tongkat, artinya kita menanamkan tongkat di situ, kita berikan tanda, kemudian kita tinggalkan selama sebulan atau 2 bulan ketika musim hujan. Nanti kita bisa melihat permukaan tanahnya turun atau tidak. Nah, kalau turun, berarti memang terjadi erosi pada lahan tersebut. Dan juga tadi, secara khusus kalau penelitian erosi itu menggunakan peta erosi. Artinya kita nanti membuat peta khusus di lahan pertanian ya dengan ukuran tertentu yang nanti kita bisa mengamati langsung erosi yang terjadi pada peta erosi tersebut. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, kita juga bisa melihat pada skala landscape ya, artinya bukan hanya satu lahan pertanian tapi satu wilayah pertanian, kita lihat sedimentasi yang terjadi pada sungai atau saluran air terdekat yang ada di daerah tersebut. Kalau di sungai tersebut sudah keruh, berarti menunjukkan sedimentasinya tinggi. Sedimentasi ini berasal dari mana? Tentunya berasal dari lahan pertanian yang mengalami erosi di atas saluran air. Ya, nah ini adalah salah satu contoh peta erosi ya. Jadi lahan yang berada di atas ya, yang ditanami oleh pohon jati itu yang kita ukur erosinya. Nah, kemudian di bawah drum-drum itu yang menampung air dan juga erosi yang terjadi pada lahan tersebut. Nah, kemudian di drum ini nanti kita bisa mengukur berapa sedimentasi yang terjadi di lahan. Oke. Nah, pada skala yang lebih besar, ini kita bisa menggunakan bak Thomson atau untuk mengamati sedimentasi yang terjadi pada lahan, suatu bentang lahan. Gitu. Nah, kalau ini biasanya teman-teman di Dinas PU, Pekerjaan Umum ya, itu juga memiliki alat yang mengamati sedimentasi yang terjadi pada sungai dengan AWRL. Nah, ini tuh biasanya ketika musim hujan kemudian kita mengamati nanti di situ ada sungainya keruh atau tidak. Kemudian tanah yang terbawa masuk ke sungai bagaimana? Nah, itu kita bisa melihat di menggunakan alat-alat tersebut. Biasanya di persimpangan-persimpangan atau jembatan-jembatan besar ya, itu akan ada alat AWRL. Nah, masuk kepada pendugaan atau perkiraan proses erosi. Jadi kita selain secara langsung kita juga bisa menduga proses erosi yang terjadi. Nah, ini menggunakan faktor-faktor erosi yang sudah kita pelajari ya dan digunakan untuk menghitung erosi yang terjadi pada lahan tersebut. Oke. Nah, kita menggunakan USLE ya, Universal Soil Loss Equation ya. Ini adalah persamaan yang paling sederhana yang digunakan untuk menghitung erosi yang terjadi. Jadi di USLE ini erosi merupakan fungsi dari hujan ya, kemudian tanah, lereng, vegetasi dan aktivitas manusia. Nah, hujan itu dikuantifikasikan atau dihitung dengan menghitung erosivitas R yang kemarin kita kerjakan. Tanah ini dihitung dengan menghitung faktor erodibilitas K. Ini juga sudah kita kerjakan kemarin. Nah,
Untuk lereng, ini dihitung dalam faktor LS, akan saya jelaskan setelah ini. Dan V ini faktor vegetasi, artinya faktor tanaman, ya, itu nanti ada faktornya juga, faktor C, dan tidak menghitung. Kalau yang C nanti kita tinggal melihat di tabel saja. Kemudian M, aktivitas manusia, itu faktor P atau pengelolaan lahan oleh manusia. Ini juga nanti kita melihat ke tabel saja, sudah ada nilai koefisiennya. Jadi di dalam pendugaan erosi ini kita hanya menghitung R atau hujan, erosivitas, K atau tanah, erodibilitas, ya, dan faktor lereng, LS. Jadi hanya 3 itu yang kita hitung. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai dari masing-masing ini, maka rumusnya sederhana sekali untuk erosi ini, ya, itu tinggal mengkalikan saja. R dikalikan K, dikalikan LS, dikalikan C, dan kalikan P. Maka nanti kita mendapatkan nilai tanah tererosi dalam satuan ton per hektar per tahun. Nah, kalau faktor erosivitas dan erodibilitas sudah diberikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka sekarang yang saya berikan adalah di sini faktor LS-nya atau faktor lereng. Nah, di dalam lereng itu selalu ada 2 komponen yang kita perhatikan. Yang pertama adalah panjang lerengnya dan kemiringan lereng. Kemiringan lereng sangat jelas, ya. Kalau lerengnya semakin miring atau semakin curam, maka air yang melimpas di permukaan juga semakin deras. Dan ini akan berakibat pada erosi yang lebih besar. Bagaimana dengan panjang lereng? Nah, saudara bayangkan saja, misalkan ada satu bentang lahan, ya, lahan pertanian yang panjangnya 10 meter dan 20 meter. Yang 10 meter kalau terjadi hujan, air itu hanya melimpas di 10 meter itu tadi. Tapi kalau yang di 20 meter, air hujan tadi akan melimpas di 20 meter. Sehingga yang di 20 meter inilah yang erosinya bahkan lebih besar. Nah, bagaimana cara menghitung faktor LS? Di sini ada rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya sangat sederhana juga, ya. Bahwa LS itu kita hitung dengan akar X, artinya X ini adalah panjang lerengnya berapa, dikalikan dalam kurung 0,0138 ditambah 0,00965 dikalikan S adalah kemiringan lereng, ya, ditambah 0,00139 kali S kuadrat. Nah, seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian nanti dikalikan. Ya. Jadi yang dikerjakan adalah di dalam kurung dulu, dimasukkan X dan S-nya ini diganti dengan angka, maka akan didapatkan nanti nilai LS-nya. Nah, selain dengan penghitungan, juga bisa menggunakan grafik, ya, tapi ini terus terang dengan grafik ini kurang akurat, sehingga lebih baik nanti menggunakan LS, menghitung faktor LS-nya menggunakan hitungan saja. Nah, dengan faktor C atau faktor tanaman, ya, itu kita harus berhati-hati karena tanaman itu ada yang bertahan secara tahunan, ya, seperti tanaman pepohonan, tanaman buah-buahan itu kan secara tahunan, ya. Tapi ada juga yang per musim, seperti jagung itu hanya 3 bulan, padi itu hanya 4 bulan, ya. Sayur-sayuran itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati mempertimbangkan faktor tanaman ini tadi. Ya. Kenapa? Karena ingat, kita menghitungnya, memprediksi erosi nanti dalam 1 tahun. Maka nanti kita akan menghitung secara spesifik erosi yang terjadi setiap bulan. Bisa jadi pada, nanti akan saya berikan contohnya di perhitungannya. Ya. Jadi kita akan menghitung berbagai erosi yang terjadi di masing-masing bulan dalam 1 tahun. Baik. Ya. Di sini saya hanya menunjukkan saja bahwa erosivitas ini dipengaruhi dari faktor tanaman, itu berbeda-beda. Kalau jagung, itu misalkan jagung itu tumbuhnya selama 3 bulan, ya, maka ketika jagung masih benih dan jagung sudah dewasa, lah ini pasti akan berbeda proses erosinya. Nah, untuk faktor P itu adalah pengaruh dari pengolahan lahan oleh manusia terhadap erosi yang terjadi. Ya. Nah, ini petani seringkali sudah menggunakan prinsip-prinsip konservasi sederhana seperti membuat teras bangku, membuat gulut, ya, memberikan mulsa. Nah, itu akan mempengaruhi dari faktor
P-nya ini tadi. Ya. Jadi ini adalah hubungan dari nilai P dan juga nilai pengelolaan pada lahan pertanian. Nah, saya langsung saja menunjukkan bagaimana menghitung atau memprediksi erosi yang terjadi. Nah, ini misalkan ya, ini ada satu contoh ya. Di suatu lahan memiliki nilai erosivitas atau R-nya itu 900. Kemudian memiliki nilai K itu 0,14, panjang lerengnya 20, kemiringan lerengnya 12 ya. Nah, ini kita menghitung sekarang berapa erosi yang terjadi. Nah, rumusnya tadi hanya perkalian saja, R kali K kali LS kali C dan P. Tapi ingat, LS-nya harus kita hitung terlebih dahulu berdasarkan rumus yang saya berikan di awal tadi, yang akar X, kemudian dikalikan yang di dalam kurung. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ya. Ini kita sebenarnya nanti mencari nilai CP-nya. CP-nya kan belum ada di sini, tapi kita ketahui bahwa EDP atau erosi yang diperbolehkan itu batasnya 30. Berarti di persamaan yang bawah ini, yang sebelah kanan, yang 900 kali 0,14 kali 1,46, itu tidak boleh lebih besar daripada yang 30 tahun. Nah, sehingga CP-nya nanti kita tentukan harus di bawah itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh tabel C atau tanaman. Nah, ini saudara bisa lihat di sini bahwa tanaman-tanaman yang berbeda juga memiliki nilai C yang berbeda. Jadi nanti tinggal dilihat saja nilai C-nya berapa dan kemudian dimasukkan dalam persamaan perhitungan erosi tadi. Nilai P juga sama di sini, saudara bisa melihat. Kalau ada teras bangku, itu ada yang sempurna, nilainya 0,04, yang sedang nilainya 0,15, yang jelek nilainya 0,35, dan seterusnya. Nah, baik, nah ini adalah contoh perhitungan ya tentang erosi yang terjadi. Jadi saya menggunakan data yang dari tugas sebelumnya tentang erosivitas ya. Di sini saya pakai kotanya adalah Sumba Barat ya. Jadi kalau saudara di sini di kotanya Sumba Barat ya, curah hujannya dari Januari sampai Desember sudah ada di situ ya. Kemudian lahan pertanian memiliki panjang lereng 20 dan kemiringannya 12 ya. Kemudian informasi berikutnya dari bulan Januari sampai Juni ditanam jagung, Juli sampai Oktober ditanam kacang, November sampai Desember ditanam cabai. Dan ini menggunakan pengelolaannya adalah teras tradisional. Maka kita membuat tabel dulu seperti ini dalam perhitungannya. Ya. Jadi yang pertama bulan Januari sampai Desember, kemudian datanya kan kita punya curah hujannya. Maka dari situ kita bisa menghitung erosivitasnya berapa. Nah, kemudian dari tugas sebelumnya juga kita sudah mendapatkan nilai K ya, saya pakai dari tugas yang kemarin saja. Nilai K-nya adalah 0,1171 ya. Kemudian panjang lereng dan kemiringan lereng ini ya kita gunakan rumus yang tadi didapatkan nilai LS-nya itu adalah 1,475. Nah, di sini yang kemudian saudara harus berhati-hati. Januari sampai Juni ditanam jagung ya. Maka nilai C-nya dari Januari sampai Juni ya, dari Januari ini sampai Juni ini harus yang nilai C jagung. Jadi kita lihat di dalam tabel, nanti saudara bisa lihat kembali di dalam tabel bahwa nilai C untuk jagung adalah 0,637. Kemudian dari bulan Juli sampai Oktober ditanam kacang. Nilai C-nya untuk tanaman kacang itu 0,161. Maaf, ini Juli sampai Oktober. Nah, kemudian yang sisanya November Desember ditanam cabai. Nilai C-nya 0,9. Ya. Jadi dicocokkan nilai C-nya sesuai dengan informasi yang ada. Dan ini dilihat dari tabelnya tadi. Nah, untuk nilai pengolahannya, di sini hanya satu saja, bahwa pengolahannya menggunakan teras tradisional, maka nilai P, kalau sudah lihat di tabel sebelumnya, akan sama, yaitu nilai P-nya adalah 0,40. Ini adalah nilai P-nya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat nilainya ini, maka tinggal erosivitas dikalikan K, dikalikan LS,
dikalikan C, dan dikalikan P, maka didapatkan nilai prediksi erosinya di samping sini. Jadi hanya tinggal ini, dikali ini, dikali ini, dan dikali ini, dan kali ini, maka didapatkan ini. Dari setiap bulan, saudara dapat menghitung masing-masing ya. Nah ini ingat, kalau erosivitasnya 0, nah berarti tidak ada erosi yang terjadi. Ya. Sehingga kalau ini ditotal, maka total selama 1 tahun, lahan tersebut mengalami erosi sebesar 864,82 ton per hektar per tahunnya. Baik. Nah, untuk penggunaan USLE ini sebenarnya sangat sederhana, tapi seringkali menjadi overestimate untuk jika kita kembangkan menghitung sedimentasi yang terjadi pada bendungan. Ya. Jadi kita bisa menggunakan prediksi erosi ini hanya untuk di tingkat lahan saja, tidak sampai ke tingkat bendungan untuk menghitung berapa sedimentasi yang terjadi. Oke. Nah, beberapa keterbatasan dari USLE atau pendudukan erosi ini ya. Yang pertama, itu dihitungnya di tahunan. Kemudian faktor C dan P itu sulit dipisahkan. Jadi kalau misalkan tanam jagung itu kadang-kadang ada yang pakai gulut atau yang tidak pakai gulut, nah itu sehingga variabelnya cukup besar. Kemudian kalau tanamannya semakin beragam dan pengolahannya beragam, ini juga nanti akan lebih sulit penghitungannya. Ya. Kemudian pola tanam, nah ini biasanya petani kan di dalam satu lahan tidak hanya menanam satu jenis, kadang-kadang dia bisa tumpang sari atau di pinggiran lahannya ditanam tanaman lain. Nah ini kadang-kadang menyulitkan kita di dalam memprediksi erosi yang terjadi dengan menggunakan pendekatan USLE ini tadi. Ya. Jadi keterbatasan terakhir ya, ini kita hanya menggunakan nilai erosivitas, bukan limpasan permukaan. Namun ini cukup akurat kalau kita gunakan faktor erosivitas ini ya, karena itu yang paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami di lapangan. Oke, dari penjelasan itu maka saya coba saudara-saudara saya berikan tugas ya untuk menggunakan USLE, pendekatan perhitungan prediksi erosi ini ya, menggunakan data Kabupaten Manggarai tahun 2020 yang ada di tugas erosivitas kemarin. Ya, jadi hanya Kabupaten Manggarai saja dari Januari sampai Desember. Ya. Nilai K ini juga dari sebelumnya, tugas yang sebelumnya menggunakan nilai K-nya sama 0,1771 tadi ya. Nah, ini datanya yang kemarin ya. Nah, tapi ini yang berbeda. Panjang lerengnya 50 dan kemiringannya 10. Maka saudara harus menghitung LS-nya tadi harus dihitung terlebih dahulu. Kemudian informasi tentang sistem tanam di sini dari Januari sampai April tanam jagung, Mei sampai Desember tanam ubi kayu. Berarti hanya 2 jenis tanaman ya. Nanti bisa dilihat nilai C-nya di tabel yang ada di PowerPoint yang saya berikan. Kemudian faktor pengolahannya ini hanya teras bangku sedang. Jadi Januari sampai Desember nilai P-nya cuma 1. Nah, silakan nanti dilakukan penghitungan ya. Dari ini masing-masing bulan, Januari dihitung erosinya berapa, Februari berapa, dan seterusnya sampai Desember. Kemudian setelah itu baru ditotal, didapatkan nilai erosi ton per hektar per tahun yang terjadi. Baik. Silakan tugas ini saya berikan waktu 1 minggu ya, berarti dikumpulkan minggu depan, hari Senin minggu depan. Dan untuk UAS saya akan berikan juga soal yang saya waktunya juga berikan 1 minggu juga. Nanti sistemnya dikumpulkan bersama-sama tugas ini dan ujian akhir semesternya.